Halo semua, kembali lagi bersama Bob di sini. Jadi kita di sini berada di Candi Prambanan ya. Bisa dilihat bangunannya. Ini berada di Sleman, Yogyakarta. Ini ya. Nah, di sini kita akan kembali menanyakan seorang pengunjung seperti biasanya. Kita akan menanyakan pendapatnya tentang candi-candi di sini. Apakah pengunjung ini tahu kira-kira kisah-kisah di balik candi yang ada di sini? Let's go. Oke. Oh, ada Bung. Yang duluan kayaknya. Sepertinya. Mas. Tuh, Mas. Halo Mas. Ngapain di sini? Loh, ini kayaknya yang masnya yang dulu itu ya? Yang di Candi Cento, yang di Candi Suku. Betul. Ketemu lagi, Mas. Ini masnya tuh gimana sih Mas sebenarnya kok? Di tiap candi ada aja ini, gimana Mas? Ya nganggur sih, Mas. Enak jalan-jalan aja ke candi-candi. Profesinya sebagai apa Mas? Nggak punya profesi, Mas. Udah hidup aja hidup itu. Oh ya, oke. Ini maaf Mas mengganggu waktunya sebentar ya Mas ya. Jadi di sini kita akan menanyakan nih tentang mungkin Masnya tahu sejarah-sejarahnya dari candi-candi ini mungkin. Dan ini kan ada banyak Mas candinya Mas. Ya. Mungkin Masnya tahu apa aja ini Mas? Kira-kira ininya nama-namanya candinya? Monggo Mas. Candi ini ya. Ya, ini ada mic, silakan pegang sini aja Mas. Oh iya, terima kasih. Mas. Bu, Masnya di sini aja, Mas. Biar backgroundnya itu kan bisa bagus. Mas Bob di sini nggak apa-apa loh, Mas. Oh, iya. Nggak enak Mas ya? Iya. Jadi ini adalah Candi Prambanan, Mas. Candi Iya, Prambanan. tahu, Mas, ini cari bangunan. Oh iya. Kalau Candi Borobudur yang di sana ya. Iya, Candi Magelang itu ya. Betul. Di sana cari Cito. Iya, lanjut ya. Candi Prambanan di sini itu adalah peninggalan dari era Mataram kuno, Mas. Mataram Hindu. Jadi itu diperkirakan pembuatannya sekitar abad ke-9. Oh, saya sebenarnya Mas, berarti yang kalau yang Roro Jonggrang itu bener apa enggak Mas ini? Nah, nuwun sewu, kalau Roro Jonggrang nanti urusannya itu lebih ke legenda, Mas. Jadi kalau dulu diceritakan Roro Jonggrang itu kan ketika Roro Jonggrang ingin dilamar itu dia ingin dibuatkan sebuah candi sebanyak 1000 ya. Ya, satu malam ya. Satu itu. malam, itu, tapi itu cerita masyarakat. itu cerita masyarakat. Kalau yang aslinya bagaimana Mas? Untuk aslinya itu adalah peninggalan dari Ya oke, kita lanjut lagi teman-teman, karena tadi ada pengumuman dari petugas ya, sangat penting sekali karena tiap hari Senin itu, ini informasi aja ya Mas ya, tiap hari Senin itu tidak boleh sampai ke dalam sini Mas ya, karena ada pembersihan ya, pembersihan, disinfektan dan lain sebagainya gitu, Mas. Ini Oh, iya, kan oke. juga selama Covid ini kan perlu dijaga protokol kesehatannya. Salah satunya dari tindakan dari Prambanan itu adalah setiap hari Senin dilakukan pembersihan di sini. Oke, kita lanjut yang tadi Mas. Lanjut ya. Jadi kan tadi secara legenda itu adalah Prambanan ceritakan dari kisah cintanya Roro Jonggrang, di mana yang dibuatkan 1000 candi, dan ketika sudah terbentuk 99 candi, yang satunya itu adalah Roro Jonggrang. Itu yang cerita cerita rakyat, masyarakat. betul. Oke. Kalau aslinya? Kalau aslinya itu lebih ke arah era Mataram Hindu tadi, Mas. Jadi ketika dulu itu era dinasti. Jadi di sini itu diperkirakan ketika Mataram Hindu itu ada 2 dinasti antara Sailendra dan Sanjaya. Untuk dinasti Sailendra itu untuk yang beragama non sewu Buddha. Oke. Itu nanti diceritakan ya Mas, ini non sewu. Menciptakan Candi Borobudur, dan sedangkan untuk dinasti Sanjaya itu bersaing menciptakan Candi Prambanan sini. Oke. Nah, nuwun sewu itu kalau berdasarkan sejarah itu kan bersaing. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi kok itu bukan sebuah persaingan, Mas. Jadi Borobudur dan Prambanan ini memiliki filosofi sendiri-sendiri yang sama kuatnya. Jadi malah bukan bersaing, tapi malah melengkapi kalau menurut saya. Begitu. Karena di Candi Prambanan di sini sendiri juga meskipun motifnya adalah motif candi Hindu, tapi dia juga ada ornamen-ornamen candi Budanya, Mas. Berarti saya ingin tanya sih Mas, perbedaan yang candi Hindu dan Buddha itu Ya. dari mana sih Mas? Kalau candi Hindu itu lebih tepatnya seperti ini, Mas. Ini nanti kan terlihat bentuknya itu ramping ke atas, menjulang ke atas, runcing ke atas gitu. Kalau Buddha itu cenderung membulat dan pendek. Kayak yang ini ya, Borobudur itu. Betul, kayak Borobudur itu kan besar, tapi dia nuwun sewu pendek, enggak, bentuknya itu gemuk. Oke. Kalau ini kan ramping ke Iya, paham, atas. paham. Seperti itu. Dan dulu candi ini difungsikan untuk ritual keagamaan, Mas. Besar di sini. Besar ya. Besar, kegiatan agamanya besar. Masnya bisa merasakan di sini vibrasi energinya masih benar. berasa banget adem ayem. Di depan sana tuh Sudah berasa ya, udah berasa sangat adem ayem. Dan lala kita di sini juga ngepasi momennya nggak hujan yo, nggak panas, juga, ya? mendung, pas banget alhamdulillahnya. Dan di sini ada candi utamanya itu Candi Siwa yang di tengah yang besar.
Candi Brahma, sebelah selatan, dan juga Candi Wisnu. Oke. Itu yang sisi belakang situ ya Mas. Depannya ini juga ada candi-candi lagi 3. Itu sebagai candi perlambang wahananya Mas. Wahana itu kendaraan. Oke. Untuk yang di depannya Candi Brahma itu wahananya angsa. Untuk yang Dewa Siwa yang tengah ini kendaraannya berupa sapi. Dan untuk yang Dewa Wisnu kendaraannya berupa Garuda. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke candi yang lain ya. Iya, Boleh, Mas. boleh. Yuk lanjut dulu. Monggo. Bisa. Ayo, sen kanan. Astagfirullah. Luar biasa ini. Mantap, Sul. Oke teman-teman, jadi dari yang daerah Candi Prambanan yang depan tadi, candi utama, menuju ke daerah candi-candi di sekitarnya, termasuk Candi Lumbung ini kita bisa menggunakan sepeda dengan menyewa 10.000 ya setiap orang. Untuk yang single seat. Ya. Kalau untuk yang 2 kayak gini 20.000. Nah itu ya. Oke, kita sekarang berada di Candi Lumbung. Lanjut, kita ke sana. Oke. Oke semuanya, kita udah ada di Candi Lumbung. Nah, kita akan bertanya lagi nih pada Masnya yang di sini. Kira-kira apa sih nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya ini? Langsung saja kita serahkan ke Masnya. Oke. Monggo, Mas. Ya, terima Waktu dan kasih. tempat dipersilakan. Iya, siap. Mohon maaf ini masih menggeme-geme, capek banget. Iya, enggak apa-apa. Oke, kita menuju ke candi yang berikutnya yaitu adalah Candi Lumbung. Candi Lumbung ini diperkirakan dibentuknya pada abad ke-9, sama sih nggak jauh beda dengan candi utama yang tadi. Tapi uniknya di sini adalah candi ini adalah peninggalan dari kepercayaan Buddha. Kita dapat lihat dari bentuk atas ini bangunan candinya berbentuk yang seperti stupa. Oke. Tuh, nah ini Mas, kalau kayak bangunan candi Buddha itu bentuknya nuwun sewu agak gemuk dan bentuknya stupa membulat seperti itu. Kenapa namanya lumbung? Dulu masyarakat sini mempercayai karena bentuknya ini seperti lumbung, makanya diberi nama Candi Lumbung seperti itu. Tapi untuk fungsi sebenarnya juga saya juga kurang tahu ya Mas. Cuman kalau dilihat di sini mungkin kalau berurusan dengan tetap urusannya sama ritual sih. Cuman saya kurang tahu apakah ritual ini melibatkan pangan seperti padi-padian. Seperti namanya lumbung itu kan tempat menaruh padi ya Mas. Ya. Bisa jadi dulu ritual di sini simboliknya untuk meletakkan, Akhirnya dinamakan Candi Lumbung. betul, untuk meletakkan hasil bercocok tanam di sini Mas, seperti itu. Menarik ini. Itu teman-teman ya. Betul. Nah, ini itu bentuk toleransi zaman dahulu. Nah, tadi kan diceritakan ada perselisihan antara dinasti Sanjaya dan Sailendra yang berbeda kepercayaan antara Buddha dan Hindu, tapi nuwun sewu sebenarnya saya merasa itu bukan persaingan sih, tapi sebuah kolaborasi malah sebenarnya. Adanya toleransi dari nenek moyang kita zaman dahulu. Bahwa sebenarnya ya kepercayaan itu hanya beda orangnya aja sih. Untuk tujuan dan dasarnya itu juga sama-sama pada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Sepedaan lagi? Apa gimana? Istirahat sebentar mungkin. Istirahat sebentar. Ya. Oke. Tapi kita di kamera mungkin langsung aja lanjut sana ya. Oh iya siap. Oke. Oke. Kita istirahat dulu di situ ya. Siap. Oke teman-teman, kita di sini mau istirahat dulu. Oke, oleh sebab itu nantikan kelanjutannya. Oke.